Deli Emor oknum guru SD Kolongan Tetempangan yang telah mengajar sejak tahun 1994 hingga sekarang terancam pidana atas kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan Airlina Legi. Pantauan media ini, sidang kedua terhadap terdakwa Deli Emor nomor 132, dugaan tindak pidana penganiayaan sudah memasuki agenda eksepsi di Pengadilan Negeri Air Madidi, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Kuasa hukum Deli Emor, Febri Deandra meminta pihak-pihak terkait dalam hal ini Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Welotulung serta Ketua DPRD Minahasa Utara Deni Lolong untuk memberikan perhatian serius terhadap nasib Deli Emor, guru yang terancam vonis pidana. Bahwa kami mengharapkan Bapak Bupati Minahasa Utara, Bapak Joune Ganda, Bapak Wakil Bupati Kevin Welotulung, bagaimana bisa menyelamatkan Ibu Deli. 30 tahun menjadi guru di Minahasa Utara, 13 tahun sebagai Kepsek di SD Gemim dan SD Negeri yang ada di Minahasa Utara. Ayo kita selamatkan. Ibu terancam sekarang pidana, padahal tindakan ini ibu lagi melaksanakan tugas kemudian diserang di sekolah yang ada, di hadapan orang tua siswa dan siswa yang ada. Seperti itu. Jadi mari kita menyikapi ini sebagai sesuatu yang serius. Kuasa hukum Deli Emor, Febri Deandra dalam nota keberatan di sidang eksepsi, menyampaikan bahwa dakwaan jaksa terhadap kliennya hanya mengikuti laporan dari aparat kepolisian. Namun begitu, Febri menyebutkan sejak awal pihak kejaksaan dan pengadilan sudah membuka peluang dilakukan restoratif justice dalam kasus Deli Emor, namun syaratnya harus ada perdamaian dengan pihak pelapor. Ya, jadi Ibu tadi lewat kuasa hukum menyampaikan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum. Nah, karena dakwaan ini kami nilai bahwa ini kan dakwaan jaksa ini hanya mengikuti berkas berita acara dari pihak kepolisian. Seperti itu. Nah, kalau dasarnya sudah salah, dimasukkan ke ruang gelap, diskenariokan dan sebagainya, maka akan mengikuti terhadap dakwaan yang ada, kualitas dari dakwaan yang ada. Tapi intinya begini, bahwa kami berterima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Air Madidi atau Minahasa Utara yang sejak awal itu membuka untuk restoratif justice, begitu. Tetapi memang ibu guru Deli ini sudah meminta maaf dan sebagainya, tetapi belum mendapatkan kata maaf itu yang menjadi syarat restoratif justice. Nah, kemudian di pengadilan juga hakim mulia yang ada, majelis hakim mulia yang ada juga demikian membuka peluang untuk diadakan restoratif justice yang ada. Nah, tetapi ini juga kami lagi mengusahakan. Febri menduga kliennya mendapat tindakan kriminalisasi. Ia menceritakan awal kejadian hingga kliennya dilaporkan dan berperkara di pengadilan karena diduga telah melakukan tindak pidana. Memang perkara ini menurut kami adalah suatu dugaan kriminalisasi terhadap Ibu Deli. Karena ibu ini lagi melaksanakan tugas di sekolah, yaitu di SD Impres Kolongan. Dia lagi melaksanakan tugas, tiba-tiba anak dari mantan kepala sekolah itu datang mau merampas handphone ibu yang jadi pelapor dan saksi korban yang ada. Itu mau merampas, ibu yang lagi bicara dengan orang tua murid, dia mau rampas, malah dia mau patahkan ibu punya jari karena terjadi rampas-merampas handphone di situ. Tidak mendapat handphonenya ibu, maka dia menjambak rambutnya ibu. Maka ibu refleks menampik, berusaha untuk ini tangannya dan mengenai wajah dari yang pelapor ini. Seperti itu. Siapa pelapornya, Bu? Airlina Legi. Airlina Legi, yang bapaknya itu waktu itu mantan kepala sekolah yang saat ini kepala sekolah yang saat ini kepala sekolah. Ya dia lapor lah. Tapi sebelum itu di sekolah itu juga waktu terjadi itu datang suaminya. Suaminya ini katanya asprinya dari ketua Deni Lolong pada saat itu, karena penyidik ya sebutkan itu ya, penyidik bahwa ada kemungkinan ada intervensi dari ketua dewan Deni Lolong. Nah, ini kan jadi pertanyaan, kenapa seorang penyidik ini menyebutkan seperti itu? Dan
Wah, lumayan dengan cepat sekali, langsung naik, ditetapkan tersangka. Nah, kami sudah mendumas juga di Polda Sulut bahwa ini terjadi tindakan yang tidak benar yang dilakukan oknum penyidik. Febri menyatakan, Guru Debbie Emor bisa terbebas dari vonis pidana jika difasilitasi Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Minut untuk terjadinya perdamaian dengan pelapor dan terbuka pintu restoratif justice di pengadilan. Saya pikir kalau difasilitasi oleh Bapak Bupati, Wakil Bupati, atau Bapak Delon sebagai tokoh masyarakat yang ada di Minahasa Utara, tentu ini bisa selesai, bisa di restoratif justice, karena majelis hakim yang ada, ketua pengadilan juga yang ada, Bapak Jupli Pansari yang ada, juga sudah membuka untuk di RJ, tapi restoratif justice ini dengan syarat harus ada perdamaian. Ayo mari kita membuka hati kami masing-masing, dari pelapor juga atau saksi korban yang ada. Kasihan ibu yang ada sudah mengabdi, apalagi mantan siswa, bapaknya adalah teman, sama-sama profesi guru yang ada di Minahasa Utara. Ayo kita selamatkan, kita saling bermaafkan, seperti itu. Lebih indah itu perdamaian dari konflik apapun, perkara apapun. Perdamaian lebih indah, seperti itu. Tetapi orang bukan membuang harga diri, bukan, tetapi bagaimana dengan ketulusan yang ada. Ibu Deli ini sudah berbesar hati juga. Saya pikir saksi korban yang ada dan sebagainya, kita tidak usah mengungkit. Kalau sudah terjadi perdamaian dan sebagainya, kita tidak usah mengungkit yang lalu-lalu. Seperti itu. Dari Minahasa Utara, Haryadi melaporkan.